Novarianto taruh harapan besar untuk Lucas Rapelli. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto memiliki harapan yang sangat besar terhadap gelandang pemain diaspora Lucas Rapelli seusai merampungkan perjuangan di Piala AFF U16 2024. Jika dibandingkan pemain-pemain Timnas Indonesia U16 lainnya, Lucas Lee menjadi salah satu nama yang minim kesempatan bermain di Piala AFF U16 2024. Sebab dari fase awal hingga laga terakhir, dia hanya bermain sebanyak 2 kali. Pada pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Vietnam misalnya, Lucas yang diturunkan sebagai starter terlihat kurang maksimal. Dia pun langsung ditarik keluar pada menit ke-37 dan digantikan oleh Evandra Florasta. Nova menjelaskan pergantian ini harus dilakukan karena kondisi fisik Lucas masih belum optimal. Sebab pemain kelahiran Amerika Serikat itu level kebugarannya belum seoptimal rekan-rekannya. Nova memang sebelumnya sudah menjelaskan kondisi tersebut. Meskipun pemain asal klub Danza Force itu punya kualitas oke, tetapi kondisi kebugaran menjadi kendala terbesarnya di Piala AFF U16 2024. Marcelino Ferdinand berambisi tetap di Eropa. Marcelino Ferdinand ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub barunya. Namun gelandang berusia 19 tahun itu menyerahkan kepada calon pelatihnya, Marcelino Ferdinand sedang berstatus bebas transfer. Kontrak pemain kelahiran Jakarta 9 September 2004 itu tidak diperpanjang. Klub kasta kedua Liga Belgia KMS Cadense. Marcelino Ferdinand hanya 1,5 tahun membela KMS Cadense sejak awal 2023. Namun dalam periode itu, pemain Timnas Indonesia ini hanya bermain 7 kali dalam 134 menit. Marcelino Ferdinand minim bermain di KMS Cadense karena kalah bersaing. Selain itu, ia juga beberapa kali dibekap cedera dan dipanggil ke Timnas Indonesia level senior maupun usia. Marcelino Ferdinand masih merahasiakan destinasi selanjutnya, namun spekulasi yang berkembang adalah mantan pemain Persebaya Surabaya itu bakal berkarir di Inggris. Marcelino Ferdinand dikaitkan dengan klub milik ketua PSSI Erick Thohir di EFL Championship atau divisi kedua Liga Inggris, Oxford United. Dia tidak membantah maupun membenarnya. Sandy Walsh menyala menyambut musim baru bersama Kevin McClellan. Sandy Walsh sepertinya masih akan melanjutkan karir di Kevin McClellan. Pemain belakang berusia 29 tahun itu memang masih menyisakan 1 tahun kontrak di klub Liga level tertinggi Belgia itu. Baru-baru ini Sandy Walsh mengunggah momen berlatih menyambut musim 2024-2025 bersama Kevin McClellan. Walsh tampak berlatih dengan keras. Kembali bekerja, menyala abangku, kata Sandy Walsh di Instagram. Sandy Walsh sudah cukup lama memperkuat Kevin McClellan. Penggawa Timnas Indonesia itu menjadi bagian dari McClellan sejak 2020. Sandy Walsh memiliki jalan karir yang menarik. Walsh memang lahir di Belgia, tepatnya di Brussel pada 14 Maret 1995. Di level klub sampai saat ini Walsh juga terus berkarir di Belgia. Walsh pernah memperkuat KRC Genk, Celte Waregem, dan KV Mechelen. Menariknya sebelum membela Timnas Indonesia, Sandy Walsh selalu membela Timnas Belanda dari level U15 sampai U20. PSIS resmi rekrut pemain serbaguna asal Brazil. PSIS Semarang kembali mengumumkan rekrutan asing terbarunya untuk menghadapi BRI Liga 1 2024-2025. Kali ini tim beralias Mahesa Jenar merilis kedatangan pemain asal Brazil Fernando José Gomes Jr. Pemain yang akrab disapa Fernandinho itu mendapatkan kontrak 1 musim dari PSIS Semarang. Dia menjadi rekrutan kedua Mahesa Jenar musim ini setelah sebelumnya memboyong Roger Bonnet. Manajer sekaligus pelatih kepala PSIS Semarang Gilbert Agius merasa senang bisa mendapatkan jasa Fernandinho. Dia berharap pemain asal Brazil ini bisa memberikan warna baru di skuad Mahesa Jenar. Sementara itu CEO PSIS Semarang Yoyo Sukabi menyambut kehadiran Fernandinho dengan tangan terbuka. Dia percaya pemain ini mampu memberikan kreativitas di lini depan PSIS. Menurut Yoyo, karakter dan gaya bermain Fernandinho sangat dibutuhkan tim pelatih. Oleh karena itu, pihaknya memberikan dukungan penuh untuk memberikan kontrak kepada pemain kelahiran 15 September 1994 itu. PSIM merekrut 2 pemain asing hingga kebanjiran tawaran uji coba. PSM Yogyakarta akan menambah 2 amunisi asing jelang mengarungi Liga 2 2024-2025. Satu di antara pemain tersebut berposisi penyerang dan dalam waktu dekat bakal merapat ke kota Gudeg. Kabar tersebut disampaikan langsung manajer PSM Yogyakarta, Resi Taruna. Rencananya sang striker bakal terbang ke Indonesia bersama gelandang anyar ex Persikabo 1973 asal Brazil, Pedrinho. Pria berusia 24 tahun itu mengatakan semua pemain yang direkrut sesuai pilihan pelatih PSM Yogyakarta, termasuk 2 pemain asing yang akan segera datang tersebut. Selain latihan reguler, Laskar Mataram juga berencana menggelar pemusatan latihan atau training camp TC selama sepekan di Kaliurang, Sleman. Dalam agenda tersebut, para legiun impor diharapkan sudah ikut bergabung. Razi Taruna juga menyampaikan PSIM Yogyakarta tengah melakukan penjajakan dengan beberapa klub untuk melakukan uji coba. Banyak tawaran datang dari klub Liga 1 hingga luar negeri.
Jelang musim 2024-2025, PSBS Biak habiskan lebih dari 40 miliar rupiah. PSBS Biak Oga cuma numpang lewat di Liga 1, berstatus tim promosi pada BRI Liga 1 2024-2025. Pada Pasifik, julukan PSBS Biak serius dalam menyusun komposisi tim mereka. Dalam menyusun komposisi tim jelang musim 2024-2025, PSBS Biak merogoh kocek hingga puluhan miliar. Bahkan mereka tidak aksir mengeluarkan dana lebih dari 40 miliar rupiah untuk memboyong para pemain yang diperlukan. Wajar jika PSBS menghabiskan dana sedemikian besar, pasalnya mereka merombak komposisi tim besar-besaran. Selain tak main-main dalam menyusun komposisi tim, PSBS Biak juga tak main-main dalam menetapkan target mereka pada musim 2024-2025. Mereka mentargetkan untuk memungkasi kompetisi di papan atas. Persib Bandung kembali promosikan pemain akademi. Persib Bandung akan kembali promosikan pemain akademi hadapi Liga 1 2024-2025. Kabar tersebut disampaikan Interim Direktur of Sport PT Persib Bandung bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan, mengatakan rencana mempromosikan pemain akademi itu sudah menjadi bagian dari program tim setiap musimnya. Apalagi saat ini kuota pemain muda di Liga 1 2024-2025 mengalami perubahan. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan PT LIB selaku operator kompetisi, setiap tim peserta wajib memiliki 5 pemain U22 untuk bisa tampil di Liga 1 2024-2025. Satu diantaranya harus sebagai starter dengan bermain minimal 45 menit atau satu babak. Meski demikian, Adi tak mau terburu-buru untuk menentukan pemain akademi yang pantas mendapatkan promosi. Ia memastikan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang dipimpin Bojan Hodak. Flavio Silva siap bikin lini serang Persebaya Surabaya lebih tajam. Flavio Silva menjadi salah satu rekrutan anyar Persebaya Surabaya. Sang pemain berambisi untuk membuat lini serang bajul ijo lebih menakutkan di Liga 1 2024-2025. Memang beberapa penyerang Persebaya Surabaya sebelumnya kerap melempem usai didatangkan. Sejumlah nama mulai dari Jose Wilson, Arsenio Valverde, Silvio Junior, hingga terakhir Paulo Henrique. Striker tajam yang pernah direkrut Persebaya Surabaya yakni Davida Silva yang memperkuat di Liga 1 musim 2019-2020. Harapan besar bonek pun lantas diarahkan ke Flavio Silva, apalagi berdasarkan catatan statistik di musim 2023-2024 saat memperkuat Persik Kediri, 23 gol dilesakan oleh mantan penyerang timnas Portugal U19 ini. Torehan itu membuat Flavio ikut bersaing dalam bursa top scorer alias daftar pencetak gol terbanyak sebelum dikalahkan oleh Davida Silva dengan 26 gol.